Tanggapan baru saja diberikan. Ya, pada segmen hari ini kita akan kembali ke salah satu mantan talent anggota Hololive Jepang yang kemarin kasusnya membuat heboh para fans. Ya, kita akan berbicara mengenai Uruha Rusia. Yang gue sendiri mengira bahwa kasusnya udah selesai, namun ternyata masih aja berlanjut sampai hari ini. Seperti yang kita tahu bahwa Uruha Rusia sendiri sudah lama diterminate oleh Cover Corp dengan dasar dirinya memang menyebutkan suatu informasi rahasia perusahaan yang seharusnya dia jaga, tetapi dia justru membicarakan hal ini yang menyebabkan kontraknya sendiri dicabut teman-teman semua. Namun pada hari ini gue mendapatkan suatu informasi baru dari cuitan dari Mika Neko atau orang dibalik karakter Uruha Rusia, yang isinya saya mengatakan ini dengan bantuan seorang pengacara yang ingin memberitahu semua orang bahwa saya tidak berbicara dengan semua orang yang mendukung saya dan semua orang yang menyebabkan ketidaknyamanan. Ini agak panjang, tapi saya harap Anda akan membacanya sampai akhir. Selain itu, kalimat ini telah dikonfirmasi sebelumnya oleh perusahaan tempat saya berasal. Oke, ini gue nggak tahu apakah benar-benar dikonfirmasi atau enggak karena Hololive sendiri nggak ada statement apa-apa. Jadi hari ini dia itu baru aja mengupload sebuah statement yang gue akan translatekan ke bahasa Indonesia guys, dimana isinya itu seperti ini. Untuk semua orang yang telah saya sebabkan masalah dan semua orang yang telah mendukung saya sangat menyesal dan membutuhkan waktu yang lama untuk membuat pernyataan ini. Selama ini saya telah berdiskusi dengan perusahaan yang sebelumnya berafiliasi dengan saya mengenai spesifikasi pernyataan ini dan dengan cara apa pernyataan ini akan dirilis. Keheningan saya sampai sekarang telah menyebabkan banyak spekulasi yang pada gilirannya telah menyebabkan banyak fitnah. Ada satu hal yang sangat ingin saya perbaiki selama ini. Klaim bahwa saya mengatakan saya ingin menghancurkan mereka semua tentang para anggota. Pertama, izinkan saya untuk mengklarifikasi bahwa saya telah mengirimkan ini pada tanggal 14 November 2021 dan bukan 11 Februari 2022. Waktu dan cara pesan ini dibocorkan membuatnya tampak seperti saya telah mengirimkan setelah kejadian itu, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Di tempat pertama, mereka semua dalam kalimat itu tidak mengacu pada anggota sama sekali. Oke, gua pause dulu sampai di sini. Jadi ini kayaknya teman-teman semua. Jadi sebelum dia di-terminate, Rusia sendiri itu kayaknya ada bilang suatu kata dia ingin menghancurkan mereka semua. Tapi menurut statement yang dia berikan kali ini, dia bilang bahwa mereka semua di sini itu bukanlah anggota Hololive. Oke, lanjut. Karena tidak dapat memperbaiki ini begitu lama dan telah membebani saya dan juga menyebabkan banyak orang terluka, bahkan sekarang saya sangat menghargai para anggota. Tentu saja saya masih menonton streaming mereka dan saya tidak kehilangan ikatan saya dengan Gen 3 yang masih sangat saya cintai. Bahkan rasanya baru kemarin aku bersama dengan mereka. Saya tidak membenci atau menaruh dendam terhadap mereka sedikit pun. Yang saya rasakan hanyalah penyesalan atas semua masalah yang saya sebabkan kepada mereka. Semua klaim bahwa saya merasa pahit terhadap para anggota dan bahwa saya ingin membalas dendam pada mereka adalah kebohongan 100%. Saya tidak tahu apakah saya dapat diizinkan untuk mengatakan ini setelah semua masalah yang saya sebabkan. Tetapi saya menganggap masing-masing dari mereka sebagai teman dekat. Saya sudah lama ingin melakukan koreksi ini. Saya menawarkan permintaan maaf yang tulus kepada semua orang yang terluka karena saya tidak berhasil. Saya sangat minta maaf. Berkat kemajuan dalam pembicaraan saya dengan perusahaan saya sebelumnya, saya akhirnya bisa membuat pernyataan ini. Dan ini menurut gue ya, bagian yang paling menarik. Dimana dalam statement ini dia bilang bahwa ada kesalahan mencolok dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan saya telah meminta mereka untuk mengeluarkan koreksi resmi, yakni mereka mengklaim bahwa saya di sini maksudnya Rusia guys, membuat pernyataan palsu ke berbagai pihak terkait. Saya mengirim pertukaran antara chat saya dengan manajer saya di line ke satu orang di luar perusahaan. Ini adalah benar. Nah, ini maksudnya di luar perusahaan ini kayaknya dia kirim chatnya dia itu ke Kore-Kore. Saya merasa bahwa saya harus melakukan untuk menghentikan percakapan tertentu yang sedang berlangsung saat itu. Namun, saya tidak membocorkan informasi lain dan saya juga tidak membuat pernyataan palsu. Isi dari apa yang saya kirimkan tidak termasuk rincian rahasia perusahaan, baik itu terkait dengan operasi atau penjualannya, atau informasi tentang anggota lainnya. Surat resmi dari perusahaan mengatakan atau menggambarkan lebih dari apa yang sebenarnya saya lakukan, mendorong ke banyak fitnah. Karena itu, saya meminta perusahaan untuk merilis koreksi resmi. Mereka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak akan melakukannya. Maksudnya di sini pihak Cover Corp atau Hololive sendiri nggak akan melakukan mengkoreksi ya teman-teman. Tetapi mereka tetap sangat sungguh-sungguh selama diskusi. Saya benar-benar bersyukur untuk ini dan saya berharap perusahaan dan saya dapat mengeluarkan pernyataan bersama-sama. Tetapi karena
mereka tidak dapat bekerja sama sejauh ini, saya sekarang membuat pernyataan ini sendirian. Saya masih berdiskusi dengan perusahaan dan hubungan kami sama sekali tidak memburuk. Kami masih mengerjakan kewajiban kontrak yang tersisa. Sampai saat ini saya telah mengalami banyak fitnah dan pencemaran nama baik. Saya mengerti bahwa ini sebagian karena tindakan impulsif saya sendiri. Saya hampir tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Namun saya juga ingin mengatakan bahwa saya merasa ada yang salah dengan dunia yang penuh dengan fitnah. Saya sadar ada banyak orang selain saya yang juga menderita fitnah. Saya pikir dunia di mana kita melihat ke masa depan dan membantu mereka yang tersandung jauh lebih indah daripada dunia di mana kita hanya terus menunjuk kesalahan dan kegagalan masa lalu seseorang. Saya sendiri akan berjalan maju sambil sangat menghargai necromancer berambut hijau yang akan selalu saya cintai begitu dalam. Saya berjanji untuk terus berusaha memberikan kembali kepada semua penggemar saya, kepada mereka yang telah membantu saya di belakang layar, dan kepada mereka yang membuat saya bermasalah. Terima kasih banyak telah membaca pernyataan yang begitu panjang. Miko Neko, 24 Juni 2022. Ya, jadi ini ada suatu pernyataan resmi dari Miko Neko yang dirinya sendiri bilang bahwa dia tidak menyebarkan suatu informasi palsu atau menyebarkan informasi rahasia, tapi memang benar dirinya bahwa memberikan suatu screenshot pembicaraan dia dengan manajernya yang ya jelas ini melanggar kontrak, teman-teman. Dan ini menurut opini gue sendiri ya. Memang ya sampai saat ini kita sampai sekarang aja nggak tahu apa informasi rahasia yang dimaksud ini informasi apa. Tapi atas masalah pelanggaran kontrak ini menurut gua ya namanya juga perusahaan dan namanya juga melanggar ya. Ya kalau gitu Hololive sendiri berhak lah untuk mencabut kontrak dari Urua Rusia sendiri. Dan kalau kita lihat ya di sini tuh ada suatu data, dan Urua Rusia sendiri itu adalah salah satu talent terbaik dari Hololive ya. Dan menurut gue nggak mungkin lah Hololive sendiri itu bakal memecat salah satu talent mereka itu dengan ini salah satu talent yang berpenghasilan besar ya, dengan penghasilan besar itu dengan alasan yang nggak masuk akal, teman-teman. Pasti ada suatu alasan yang masuk akal yang membuat dirinya itu diterminate, teman-teman. Dan jadi ya intinya kayaknya kita juga nggak tahu informasi lebih lengkapnya karena ini juga belum ada update terbaru dari Cover Corp dan juga dari Rusia cuma memberikan update seperti ini. Cuman kalau misalkan ada update terbaru, gue langsung akan berikan update ke kalian, guys. Jadi ya gimana pendapat kalian, guys? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan ya menurut gue itu dulu segmen gue hari ini. And for everyone out there, please stay safe and take care. Ciao.